semuanya, selamat malam. Apa kabar? Ketemuan lagi dalam acara Bincang Sehat, persembahan dari komunitas Sadar Sehat bekerja sama dengan Diabetasol. Malam hari ini saya Dr. Fani akan memandu acara ini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hubungan antara diet, nutrisi, dan kesehatan mental. Bisakah makanan yang kita makan bikin kita tambah happy atau justru sebaliknya? Bisakah makanan yang kita makan itu bikin kita tambah depresi? Apakah perubahan pola makan atau diet itu bisa meningkatkan kesehatan mental kita? Nah, untuk itu kita akan membahas sama narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinik. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam. Senang banget bisa ketemu ya dok ya. Oke, teman-teman. Iya, Dokter Yohan Samudra ini adalah dokter spesialis gizi klinik. Gimana dok akhir-akhir ini? Tambah sibukkah di rumah sakit? Malah sibuknya di rumah aja tuh, jadi telemedicine sama edukasi online seperti ini ya. Oke, ya benar banget. Saya juga belakangan pasien-pasien yang tidak gawat darurat, saya arahkan ke telemedicine dok ya, jadi itu sangat membantu Ya, betul. untuk kita tetap bisa melayani pasien meskipun dalam kondisi yang berjauhan. Betul. Nah, teman-teman bagi yang belum follow, Dokter Yohan Samudra ini bisa di Yohan Samdr. Jadi beliau ini selain aktif praktek di rumah sakit dan juga telemedicine tentunya, beliau ini juga sering banget sharing tentang pengetahuan soal nutrisi ya dok ya, tentang diet, diet sehat dan segala hal yang informatif, pokoknya yang inspiratif, yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, dok, langsung aja nih dok, saya mau gali pengetahuan dari dokter. Saya pengen tanya, bener nggak sih dok bahwa makanan yang kita makan itu berpengaruh sama suasana hati kita? Ya, oke. Sesuai dengan judulnya malam ini, yaitu Good Food, Good Mood. Nah, saya akan luruskan sedikit tentang bahwa meski seringnya memang mood itu diartikan sebagai suasana hati, tetapi sebenarnya pusat pengaturannya adalah di otak. Ya, jadi nanti saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kaitannya gizi dengan kesehatan otak kita. Ya, nanti saya akan berikan pembahasan melalui 5 poin, yaitu bagaimana jenis makanan dan pola makan kita yang berkaitan dengan good mood, lalu bagaimana olahraga, kemudian pola tidur dan pengelolaan stres kita terhadap mood kita, apakah akan menjadi good atau menjadi bad. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang jenis makanan apa yang akan mempengaruhi mood kita. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan yang namanya mikrobiota. Mikrobiota adalah kuman baik yang hidup berdampingan dengan kita secara komensal. Artinya komensal adalah saling menguntungkan. Ya, tinggalnya di saluran pencernaan kita, terutama di usus besar kita. Oke. Nah, menguntungkannya gimana? Mereka akan dapat makanan dari apa yang kita makan. Kemudian kita, jika dia kondisinya sehat dan jumlahnya cukup, maka dia akan memberikan keuntungan buat kita. Bisa memperlancar pembuangan kita, lalu juga bisa mengoptimalkan proses penyerapan zat gizi di usus kita, kemudian meningkatkan imunitas, menurunkan radikal bebas sama inflamasi atau peradangan, dan terutama juga dapat menyehatkan sistem saraf pusat kita yaitu otak, melalui jaras-jaras simpul saraf neurotransmitter yang dikenal dengan gut-brain axis. Nah, berarti benar nih, ada hubungannya antara otak dengan perut kita. Ya, itu sudah pasti ada. Ya. Berarti kuman-kuman yang hidup di dalam perut kita, di dalam usus kita, itu ada manfaatnya. Dan salah satunya itu adalah bermanfaat bagi otak, dan ada hubungannya dari sini, dan itu bisa mempengaruhi suasana hati kita. Seperti itu dok ya? Betul sekali. Jadi ya, neurotransmitter itu mungkin bisa dijelasin sedikit dok, maksudnya seperti apa? Neurotransmitter itu adalah bagian dari saraf. Jadi komunikasi antara persarafan itu melewati neurotransmitter itu, gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi bahwa kalau tidak percaya ada hubungannya antara otak dengan perut, maka coba saja kita tidak usah makan. Jadi nanti kita kelaparan. Kalau kita udah kelaparan, kita bisa keliengan, sakit kepala, kemudian kita jadi nggak fokus dan suka marah-marah.
Nah, itu Benar, buktinya. benar. Kemudian Jadi kalau kalau misalnya orang kalau belum makan lebih gampang marah. Lebih baik diajak ya, ngobrol, diajak komunikasi ketika perutnya udah kenyang ya dok ya, ya, ditraktir makan dulu ya. betul, ya. Ini Kemudian mungkin kalau juga kita, sangat berpengaruh dok. Mohon maaf, kalau misalnya di situasi pandemi seperti ini, ya, ketika mungkin beberapa teman-teman kita ada yang mengalami ya kendala dengan finansial, akhirnya mereka juga mungkin ada yang mengorbankan jadwal makannya, akhirnya mereka jadi lebih tentu mudah saja ada stres ini hubungannya. juga ya. Ya, tentu saja ada Oke. hubungannya ya. Karena kalau lapar nanti akan berpengaruh terhadap stres kita. Kemudian Oke, juga oke, dok. kebalikannya, kalau kita lagi stres otak, kita bisa juga merasakan tidak nafsu makan, atau malah sebaliknya, malah pengen makan terus tanpa mau berhenti. Jadi itu ada. Oke, jadi benar ya dok Nah, ya, ada hubungannya. Oke. kemudian penelitian ini tentang mikrobiota dengan kesehatan otak ini banyak sekali, terutama juga yang di tahun ini pun juga ada dari jurnal Microbiome, tapi memang masih butuh penjelasan lebih lanjut, gitu ya, masih butuh studi-studi lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya mekanisme yang baik ini ke kesehatan otak. Kemudian sekarang mikrobiota kita ini sehat, gitu. Kita mau makan apa? Ya? Nah, yang pertama adalah ya. betul. Yang pertama adalah makanlah makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena serat ini adalah makanannya kuman baik itu. Gitu. Nah, serat-serat bisa kita dapatkan dari karbohidrat based food seperti gandum, oatmeal, lalu nasi merah, nasi hitam, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan terutama buah dan sayuran. Nah, WHO menyarankan bahwa kita harus bisa, WHO menyarankan kita untuk dapat makan buah dan sayuran sebanyak 5 porsi sehari, tapi jika tidak terpenuhi maka boleh kita tambahkan suplementasi. Nah, tambahan ya. Nah, suplementasi kita bisa pilih apakah suplementasinya mengandung prebiotik atau istilahnya makanannya kuman baik isinya berbagai jenis serat, atau suplemen yang mengandung probiotik atau kuman baiknya itu sendiri langsung kita makan. Atau yang mengandung simbiotik, keduanya. Ada prebiotiknya, ada probiotiknya. Itu ada pilihannya, suplementasinya ya. Atau bisa juga kita dapatkan. Sebelum lanjut, ya. Contoh makanan yang mengandung probiotik, itu apa dok? Ini baru aja mau saya jelaskan. Ya. 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 Ini seru banget ya. Jadi yang kemudian kita bisa dapatkan dari makanan yang difortifikasi kuman baik atau ditambahkan kuman baik ditambahkan ke dalam makanan tersebut, gitu ya. Bisa berupa susu, bisa. Bisa susu ya. Nah, kalau atau yogurt, ya? Susu atau yogurt bisa ya, betul. Nah, tapi dilihat kandungannya. Carilah yang kandungannya Lactobacillus sama Bifidobacterium, kemudian yang sudah melalui metode enkapsulasi. Enkapsulasi artinya adalah kuman baiknya dibungkus supaya tahan sama panas dan tahan asam lambung. Karena kita harapkan kuman baik ini sampai ke usus besar kita dengan hidup sehingga bisa berperan dengan baik. Kemudian yang tadi pertanyaannya jawabannya adalah makanan yang mengandung probiotik apa? Adalah makanan yang terfermentasi. Bisa kita dapatkan dari tahu, tempe, tape, kemudian ada kimchi, ada kefir, sauerkraut gitu ya. Itu bisa, tapi kita memang tidak bisa pilih kumannya apa isinya dan berapa banyak. Tapi dok, itu kalau misalnya kuman yang ada dalam tahu sama tempe, kalau dimasak kumannya nggak mati dok? Nah, kalau misalnya tempenya cari yang tempe bisa tempe bacem gitu ya, nah itu bisa. Gitu. Memang kalau digoreng seperti itu memang bisa mematikan kumannya. Nah, yang lebih aman memang yang seperti yogurt gitu ya, atau dari susu. Dok. Ya, atau dari ya kefir atau yang lain itu. Kimchi juga boleh ya. Nah, kemudian sudah selesai untuk makanan yang tinggi serat. Kemudian yang jenis makanan kedua adalah lemak yang sehat atau unsaturated oil atau namanya lemak tak jenuh gitu ya. Nah, sumbernya dari mana aja? Bisa didapatkan dari minyak-minyakan sayur seperti sunflower oil atau olive oil gitu. Kemudian juga tapi jangan dimasak gitu karena pemanasan akan dapat merusak minyaknya ini. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan memberikannya sebagai dressing untuk salad buah dan salad sayuran kita. Atau diminum aja langsung. Atau diminum langsung dengan sendok. Gitu. Ya.
Kemudian minyak baik lainnya adalah yang berbentuk omega 3. Kita bisa dapatkan dari ikan laut dalam seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, atau ikan kembung dan ikan tongkol. Gitu. Oke. WHO Nah, ini penting menyarankan- banget nih untuk mama-mama Ya. muda yang lagi nonton. Jadi, masukkan menu-menu itu ke dalam menu makanan sehari-hari keluarga. Betul sekali. Supaya mood Karena keluarganya jadi semuanya baik ya, nggak gampang marah di Ya. masa pandemi ini. kita harus cari makanan sehat sekarang. Nah, kalau udah nonton ini, harusnya udah bisa mulai nih, mulai Ya. memilih dan memilih makanan kita jadi lebih sehat ya. Karena Itu jadi WHO aku cager nih. Karena WHO juga menyarankan kita untuk makan ikan sebanyak 2-3 kali seminggu. Gitu. Oke, Ya, kalau- catat 2-3 kali seminggu. Seminggu. Tapi kalau tidak terpenuhi, boleh dengan suplementasi minyak ikan. Gitu, Oke. sebanyak 1-3 gram sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke. Nah, penelitian yang menghubungkan antara minyak baik ini dengan mood disorder, jadi pasien-pasien mood disorder diberikan omega 3 yang lebih tinggi, maka jadi lebih baik dok hasilnya. Mereka jadi gejalanya jadi banyak lebih berkurang, kemudian dapat menjadi pendukung dari terapi mereka sendiri. Oke, jadi penting jadi banget bagus sekali, ya hasilnya, nutrisi. ya. Selain kita minum obat-obatan, terapi nutrisi itu juga mempengaruhi ya dok ya. Nah, dari penelitian juga menunjukkan itu diberikan kepada pasien-pasien autism, kemudian bipolar disorder, lalu ada yang depresi, Parkinson sama Alzheimer. Nah, itu menunjukkan dampak yang bagus terhadap mereka. Oke. Kemudian lagi jenis makanan yang ketiga adalah protein. Nah, asam amino atau protein yang tertentu dapat membuat mood kita jadi good. Ya, jadi isinya misalnya asam amino triptofan. Contohnya adalah asam amino triptofan namanya atau asam amino tirosin. Itu akan meningkatkan produksi serotonin dan dopamin di otak kita. Nah, yang dua inilah yang bikin kita selalu good mood gitu. Jadi penting untuk memenuhi kebutuhan protein harian, yaitu sebanyak 1 Contoh sampai. makanannya kira-kira apa dok? Nah, contoh makanan dari protein, kita memang tidak bisa menentukan mau makan asam amino yang jenis mana ya, tetapi kita bisa penuhi dengan nabati dan hewani, gitu, secara seimbang. Yang hewani artinya adalah yang dari daging-daging. Nah, tapi tidak sembarangan daging nih dok, ya. Jadi carilah daging yang pertama, cari daging yang lean meat, alias yang lemaknya sedikit, gitu. Kalau di bagian sapi, biasanya tenderloin atau khas dalam, gitu. Atau kalau dari ayam atau bebek cari yang tanpa kulit. Oke, kulitnya dibuang dok ya, tuh bagian dadanya barangkali ya. Bagian yang paling enak ya. Siap, ini pengetahuan ibu-ibu nih. Oke, lanjut dok. Tadi kemudian protein. Kemudian cari daging yang tidak terlalu banyak melalui hiperproses seperti sosis, lalu burger atau smoked beef, nugget gitu ya. Nah, itu lebih dikurangin lah, dihindari. Kemudian batasi makan daging merah. Nah, daging merah dapatnya dari mana? Dari hewan berkaki 4 ya, seperti sapi, kambing, domba gitu. Karena dari penelitian juga dok ya. Ya, dari penelitian Systemic Review dari tahun 2017 mengatakan bahwa konsumsi tinggi daging merah sebanyak 500 gram per minggu atau kurang lebih 100 gram setiap hari dapat meningkatkan risiko kanker kolon dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Iya, betul. Berarti termasuk seperti hipertensi darah ini ya dok ya, kemudian juga diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, itu berpengaruh terhadap kebiasaan makan daging merah dok ya, terlalu banyak, hampir setiap hari 100 gram. Tapi itu ya dietnya. Ya, kemudian kalau misalnya ternyata kita banyak event, terus kebetulan kita banyak makan daging merah ini, caranya bener banget nih, banyak kondangan misalnya. Gimana caranya? Tapi susah sih ya zaman sekarang kondangan ya dok ya. Sekarang kondangan virtual ya dok ya. Iya, makanya juga virtual dok di depan kamera masing-masing. Ada tipsnya dok gimana? Caranya adalah imbangi dengan makan buah dan sayuran karena yang berdua ini yang akan menurunkan risiko-risiko itu, ya. Kemudian, jadi makan daging apa yang lebih baik? Yaitu daging putih, daging yang berasal dari unggas seperti ayam atau bebek,
kemudian ikan, dan dari seafood seperti udang, ya. Nah, tapi perhatikan pengolahannya, jangan melulu digoreng atau jangan terus dibakar. Iya, iya. Gitu. Jadi itu kolesterolnya, lemaknya banyak nempel di situ, Dok ya? Ya, dan betul. Dan satu lagi, bakar-bakar itu kan ada gosong-gosongnya tuh di dagingnya. Ya. Nah, itu bersifat karsinogenik, artinya meningkatkan risiko kanker secara keseluruhan. Benar. Yang dibakar-bakar ya. Lalu pemanasan proses memasak daging yang lama seperti steak gitu ya, itu juga akan buruk bagi kesehatan kalau terlalu sering gitu. Catatannya kalau terlalu sering. Kalau misalnya seberapa kali itu namanya sering, dokter? Yang tadi yang 100 gram setiap hari. Oke, ya. Atau seminggu sampai 500. Oke, siap, Dok. Nah, ada yang mau nanya nih, Dok. Mungkin kita keep aja dulu pertanyaannya ya, Dok ya. Silahkan Solusi Asul yang mau nanya. Dokter sambil jelasin silahkan. Tadi kita udah sampai di protein. Ya, selesai ya. Jadi jenis makanan udah selesai. Dan tadi makanlah yang tinggi serat untuk mikrobiotanya sehat sehingga bisa menyehatkan otak. Kemudian makanlah yang lemak yang baik, yang tak jenuh, kemudian makanlah asam protein yang cukup, ya, seimbang antara nabati dan hewani, dan kurangi yang daging dari hewani berkaki 4. Bukannya tidak boleh, tapi dibatasi ya. Dikurangi, Dok ya. Oke. Jadi nggak mesti mahal untuk mood yang bagus. Yang penting nutrisinya itu terpenuhi, dokter ya. Jadi kita harus lebih mindful untuk makan. Jadi jangan sampai makan nggak mikir makan apa, nanti malah tanpa disadari kita malah punya penyakit, kemudian juga suasana hatinya mood swing gitu ya, apalagi zaman sekarang. Oke. Ya, Dok, selain jenis makanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pola makan kita atau pola diet kita, ya. Nah, tentunya teman-teman yang nonton, dokter juga tahu ya, kalau misalnya kita udah kenyang, pasti rasanya tuh senang, tenang, ya kan? Karena perut kenyang itu akan mengeluarkan hormon serotonin dan dopamin di otak kita. Tadi sudah disinggung bahwa mereka lah yang bikin good mood, gitu. Bikin kita bahagia ya, Dok ya, hormon serotonin dan dopamin. Ya, kalau kita kenyang itu hormonnya keluar. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau kita lapar, maka kita jadi uring-uringan, mudah marah, mudah tersinggung gitu. Jadi nanti hati-hati kalau ada teman kita ya, Dr. Fani ketemu teman yang dikit-dikit tersinggungan gitu ya. Nah, itu lihat dulu, tanya dulu. Jangan lagi diet. Bener banget tuh. Sekarang kan lagi zamannya kan ya, Dok ya. Diet keto, diet intermittent, fasting. Nah, itu ngaruh juga, Dok, ternyata ke suasana hati kita, Dok. Makanya jangan ambil diet yang terlalu restriktif atau diet yang terlalu banyak aturan gitu ya, karena itu bikin kita bad mood. Gitu. Bikin stres, Dok ya. Aduh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Betul banget. Makan sekarang belum boleh, nanti ada jamnya dan sebagainya, ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa diet, tetap bisa turun berat badan tapi kenyang? Caranya adalah tambahkan serat yang tadi, karena serat bikin kita kenyang lebih lama. Kemudian cukupkan protein dan hidrasi atau minum air putihnya 8 gelas sehari. Ya, itu poin-poin supaya kita kenyang tapi tetap diet. Kemudian pakai metode 80-20. Artinya 80% makanan kita harian adalah makan sehat dan 20% makanan kita adalah makanan comfort food. Ya, boleh. Ya, oke. Comfort food ya. Apa itu makanan comfort food? Adalah makanan yang manis, gitu. Manis ya, seperti kue, cookies, gitu ya. Nah, itu bisa karena makanan manis itu akan bikin namanya brain reward, artinya otak itu suka sebenarnya. Otak suka dengan manis. Ya, benar, Dok, makanya kalau anak saya dikasih coklat, dikasih es krim, pasti dia bawaannya happy, dokter ya. Karena itu berarti, Dok ya. Iya, betul. Iya. Makanannya happy food gitu. Hati-hati tapi ya, makan happy food harus 20% ya, Dok ya. 20% karena gampang banget kita bikinnya jadi ketagihan. Ketagihan, betul sekali, addicted. Hati-hati ya. Karena kalau kelebihan, makanan-makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak
atau yang diproses gitu seperti kue tadi sama western food ya, banyak dari burger kalau kita beli macam-macam itu. Nah, itu malah justru bikin kita bad mood. Kalau kebanyakan keseringan makan itu malah bikin bad mood. Oh ya dok, bagaimana bisa? Karena banyaknya lemak yang yang kurang baik, gula refinasi atau gula buatan di sana yang bikin peradangan di tubuh kita. Nanti lama-lama peradangan ini yang merusak sistem saraf kita sehingga kitanya jadinya responnya tidak baik terhadap mood kita. Oh gitu. Oke dok. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu olahraga. Ya. Olahraga. Nah, olahraga ini secara langsung akan meningkatkan dan memproduksi serotonin dan dopamin di otak kita itu tadi. Gitu. Kemudian akan mengeluarkan epinefrin dan adrenalin juga. Apalagi kalau program-program workout kita itu tercapai. Pasti kita kan puas banget ya. Nah, itu akan jadi good mood. Langsung jadi good mood. Kemudian tubuh pada saat setelah olahraga, tubuh akan mengeluarkan yang namanya endorfin. Nah, endorfin ini akan bikin kita rileks, dan kita jadi tidur lebih nyenyak. Gitu. Oke. Ada nggak sih dok? Ada rentang waktu kapan kita harus olahraga sebelum tidur? Ya, betul sekali. Nanti ini mau saya bahas, Dr. Fani udah tahu ya, ternyata dapat kisi-kisi kayaknya. Kita telepati dok ya, meskipun Bali, Semarang, tapi nyambung. Ya dok, ayo dong, dibahas nih, penasaran nih teman-teman nih. Ya, jaraknya adalah, jaraknya minimal ya, minimal 2 jam. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu dekat, dengan waktu tidur kita. Jadi minimal 2 jam. Nah, udah nggak boleh kurang lagi dari itu. Oke, nah, jadi jangan terlalu malam olahraga sih. Ya itu kalau terpaksa malam-malam ya. Kalau misalnya bisa pagi ya lebih bagus atau sore ya. Ya. Kemudian olahraga juga akan bikin penampilan kita lebih oke, lalu kita juga merasa lebih sehat. Nah, itu juga pasti kan akan good mood. Gitu. Oke, ya. Penelitiannya juga mengatakan bahwa dengan menjaga berat badan ideal, dan itu akan meningkatkan kesehatan otak melalui regenerasi dari sel-sel otak, dan satu lagi, olahraga akan menurunkan peradangan tadi. Jadi ingat bahwa hal-hal yang meningkatkan peradangan di tubuh kita akan membuat bad mood, akan membuat kita jadi bad mood, gampang bad mood. Bener banget dok, saya pernah baca penelitian bahwa olahraga itu dia bikin otak kita kan, tadi dokter bilang kerjanya semakin bagus dan akhirnya itu bisa mencegah demensia, meningkatkan daya ingat otak juga dok ya. Benar. Ya, jadi dengan memori, suasana hati yang baik, dan kognitif itu juga. Oke, untuk suasana hati, kognitif, kesehatan secara umum, dan juga tentunya bentuk tubuh, ya dok ya, luar biasa. Betul, semuanya bikin kita good mood, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu pola tidur. Tidur ini juga penting, jadi selain kita makanan yang kita jaga, juga hal-hal lainnya harus saya singgung di sini, gitu ya. Jadi pola tidur juga, penelitian dari tahun 2010 tentang bergadang dan night shift. Jadi penelitian ini mengkaitkan antara orang-orang yang sering begadang atau orang-orang yang bekerjanya night shift dengan orang-orang yang kerjanya reguler. Nah, diberikan dilihat tingkat stresnya, maka ternyata yang sering begadang dan yang sering kerja malam gitu, itu tingkat stresnya lebih tinggi, mudah tersinggung dan sering bad. Oke. Nah, jadi kita harus lebih sadar diri ya, kalau memang kita berada di faktor risiko populasi tersebut, kita harus lebih jaga emosi, karena kita pasti akan dibanding sama orang lain lebih gampang emotional irritability ya dok ya. Betul. Lebih menjaga lagi pola makan, olahraga dan lain-lain. Iya. Nah, kalau untuk kita yang reguler, maka cukupkan kebutuhan tidur untuk dewasa yaitu sebanyak 8 jam sehari. Ya, mood kita akan jauh lebih baik, terjaga lebih baik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidur lebih nyenyak? Gitu pertanyaannya kan. Nah, cara
dengan Ada tipsnya dokter. olahraga. Soalnya sekarang Ya, kan dengan musimnya udah berapa lama kita stay at home, itu bikin kita betul. stres dan ada penelitian bahwa itu ngaruh ke insomnia pada akhirnya. Nah, Ya, kalau ngaruh ke ada depresi. tips, tolong di-share dong dokter. Ya, nanti satu-satu dulu ya. Jadi, Oke. Okay. untuk yang pertama dulu, bagaimana caranya supaya kita tidur lebih nyenyak, yaitu dengan tambahkan olahraga di rutinitas kita. Karena olahraga akan mengeluarkan hormon-hormon yang merilekskan, kemudian kita bisa lebih cepat, lebih nyenyak tidurnya. Kemudian, makanan kita jangan terlalu dekat dengan jarak waktu tidur. Jadi, setidaknya 4 jam. 4 jam 4 sebelum jam. tidur, ya, 4 jam sebelum tidur itu sudah makan terakhir. Gitu. Kemudian protein tadi, karena asam amino tertentu yang ada di kandungan protein, seperti triptofan tadi, akan mengeluarkan melatonin. Nah, melatonin inilah yang di tubuh kita menjadi tugasnya untuk bikin kita tidur. Jadi kalau misalnya makanan kita kurang proteinnya, bisa saja salah satunya penyebab sulit tidurnya yaitu. Okay. Kemudian sekarang gimana caranya jika masih sulit tidur, gitu ya? Nah, tips-tipsnya adalah yang pertama matikan lampu karena dengan suasana lebih gelap, melatonin akan lebih banyak keluar. Gitu. Kemudian kalau udah 1 jam berbaring di tempat tidur tidak juga bisa tertidur, maka harus diulangi lagi ritualnya. Jadi bangkit lagi dari tempat tidur, lalu pergi ke toilet lagi dan kemudian coba untuk tidur lagi. Jadi ulangi ritualnya ya. Kemudian sering kita nggak bisa tidur gara-gara lapar tengah malam. Nah tipsnya bisa ada. pada saat begadang seperti itu dok. Ya, tipsnya adalah tipsnya adalah yang pertama coba minum dulu, minum air putih atau minum susu. Okay. Ya, jangan langsung makan ya dok ya. Jangan langsung makan, karena kadang-kadang tubuh kita salah arti, ya. Nah, harusnya itu sebenarnya haus tapi diartikan sebagai lapar. Nah saya dulu minum seperti itu. Nah, coba dulu dong. Saya salah paham. Makan ya. Oke. Kalau misalnya masih lapar juga setelah minum atau minum susu, coba makan dulu buah dan sayuran sebagai kalori yang lebih rendah daripada kita makan cemilan. Makan cemilan itu dalam satu bungkus itu bisa 300 kalori, bisa lebih gitu. Jadi coba dulu buah dan sayuran. Biasanya cepat kenyang karena ada seratnya tinggi ya. Sering nggak sadar dok untuk membaca gini kalori-kalori yang di belakang kemasan itu soalnya dok. Karena udah keburu cepet udah keburu habis ya, udah dibuang, belum sempet baca. Belum sempet baca. Ini kalau di akun Instagramnya dokter nih ada, kita harus benar-benar memperhatikan AKG atau tulisan nutrisi yang ada di belakang kemasan itu dokter ya, supaya kita tidak kebablasan ya. Ada triknya juga di situ cara bacanya ya. Nah, sulit tidur juga gara-gara bisa stres, karena stres. Jadi tidak sulit tidur bikin kita stres. Nah, stres juga bikin kita sulit tidur. Jadi muter-muter seperti itu ya. Nah, sehingga dari kita masuk ke pembahasan kelima adalah bagaimana cara mengelola stres ini, gitu ya. Karena stres sangat berpengaruh terhadap mood, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini kan bukan ranah saya berbicara sebagai dokter spesialis gizi. Kalau untuk pengelolaan stres, itu baik itu tips atau triknya dan terapinya bisa kita tanyakan ke teman sejawat psikiatri atau psikolog, ya. Lalu, tapi kalau saran saya, misalnya ada yang stres karena pekerjaan, maka saya menemukan satu konsep ya, namanya konsep Ikigai dari Jepang. Artinya adalah bagaimana kita bisa bekerja atau menghasilkan uang, dan carilah pekerjaan yang menghasilkan uang dari hal yang kita sukai, dari yang kita minati, gitu. Dan kebetulan juga berguna untuk orang banyak. Nah, ini biasanya kalau kita sudah bekerja seperti itu, stres kita pasti akan turun. Ya, jadi saya doakan supaya teman-teman yang menonton, jika pekerjaannya masih bikin stresnya tinggi, maka mudah-mudahan nanti mendapatkan pekerjaan yang bikin stresnya turun. Jadi moodnya lebih baik. Dari makanan maupun dari pola sehat.
Gitu. Terima Ya, kasih, baik. Mbak Fani. Oke. Oke, teman-teman, bagi yang punya pertanyaan, silahkan bisa tulis di komen box. Jadi nanti kita akan jawab langsung sama dokter spesialis gizi klinik, Dokter Yohan. Dok, ini saya mau nanya nih, kalau misalnya, halo? Ya, ya, ya gimana dok? Nah, kalau misalnya ada orang memiliki gangguan depresi atau orang memiliki gangguan kecemasan seperti yang tadi dokter bilang bahwa terapi nutrisi itu berpengaruh terhadap perbaikan kondisi mereka. Makanan-makanan apa yang mungkin bisa disarankan untuk pasien-pasien yang punya depresi dan juga pasien-pasien yang memiliki gangguan cemas? Karena sekarang dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kan dengan stresor yang makin tinggi, kemungkinan mereka juga tentunya akan semakin sulit untuk menghandle atau mengelola stres yang seperti dokter sampaikan. Mungkin dokter bisa beri tips untuk dari sisi nutrisi atau makanannya. Ya, untuk pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis mood disorder ya, seperti manik, bipolar atau depresi, itu dari tetap yang pertama tetap harus menjalani terapi, ya, terapi dari dokter-dokter psikiatri. Nanti makanan-makanan atau diet itu menjadi penunjang, gitu. Ini adalah dengan omega 3 tadi, ya, dengan makanan-makanan yang mengandung omega 3 tadi, gitu. Jadi penelitiannya mengungkapkan bahwa setelah diberikan omega 3 yang lebih tinggi dari makanan harian mereka, ini penelitiannya baru ya dok, baru penelitian tahun 2020 dari jurnal dari jurnal ICP ya, Psychopharmacology, itu memberikan omega 3 yang lebih tinggi kepada pasien-pasien mood disorder, ada yang autis, ada yang bipolar disorder, attention deficit, sama Parkinson dan Alzheimer. Nah, itu ternyata lebih bagus moodnya lebih terjaga, gejala-gejalanya berkurang, lalu sehingga bisa disarankan untuk menjadi penunjang dari terapi medika terapinya. Medikamentosanya, oke. Jadi, ya. Sip. Terima kasih omega dok. 3 ya, tapi udah tahu ya sumber-sumber omega 3 ya, dari ikan saya masih laut ingat dalam. dokter, dari ikan laut dalam, seperti ikan salmon. Kalau cari aja yang ikan kembung, ikan tuna juga bisa. Ikan tongkol ya. Nah, itu kan nggak terlalu mahal. Ya. Oke, sip dok. Oke, buat teman-teman yang mau nanya silahkan bisa di komen. Kemudian kalau yang ketinggalan nih baru join, nanti kita akan simpen rekamannya dan bisa ditonton di IGTV. Dok, ada lagi nggak ini yang belum saya tanyain? Ya. Ini, kalau misalnya dari masa pandemi seperti ini, kan kita jadinya di karantina ya, karantina di rumah aja. Ya. Nah, ini juga hati-hati karena bisa bikin kita uring-uringan terus, jadi bad mood gitu. Nah, kita harus lihat apakah itu dari makanan kita, karena di rumah aja kita jadi ngemil terus gitu ya. Nah, cemilan-cemilan itu banyak yang mengandung lemaknya yang tidak baik, lalu gulanya yang tinggi gitu, atau garam yang tinggi. Nah, itu bikin kita bad mood gitu, karena ada peradangan yang tinggi gara-gara makanan-makanan tersebut gitu. Kemudian kebiasaan hanya menonton, seperti menonton baik itu dari media sosial atau TV, juga akan bikin kita depresi dari penelitian. Kebiasaan mager dok ya? Ya, mager itu juga dalam jangka panjang akan bikin kita depresi. Satu lagi adalah kurang terpapar sinar matahari. Jadi regulasi karantina di rumah itu jangan lupa harus tetap makan buah dan sayuran sebagai peningkat imun kita. Lalu cemilan-cemilan yang tadi dikurangi dan sering aktivitas di luar rumah itu juga perlu. Tentunya dengan banyak precaution ya dok ya, apakah pakai masker atau atau physical distancing dengan orang-orang lain. Itu juga atau perlu. Di halaman rumah ya dok ya. Halaman juga perlu gitu, karena ternyata
paparan sinar matahari juga sangat berpengaruh terhadap mood kita. Oke. Oke, nah ngomongin soal paparan sinar matahari, jadi kan kita salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan vitamin D. Tapi apakah cukup dok dari sinar matahari aja untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita? Ya, vitamin D itu kita bisa dapatkan vitamin D dari sumber makanan dan sinar matahari. Nah, tapi lebih banyak dari sinar matahari sebenarnya. Jadi vitamin D yang di tubuh kita itu ternyata lebih banyak didapat dari sinar matahari. Artinya adalah sinar matahari ketika kena kulit kita, maka ada zat di kulit kita itu yang akhirnya menjadi aktif menjadi vitamin D. Tapi kalau sinar mataharinya tidak langsung memaparkan kulit kita, misalnya kena kaca gitu ya, nah maka dia tidak terjadi itu aktivasi vitamin D itu gitu. Nah, kemudian dari makanan juga bisa kita dapatkan. Atau ya, kalau perlu suplementasi juga boleh. Kalau misalnya terbukti bahwa kita memang kekurangan vitamin D. Tapi jangan salah dok, vitamin D juga pandemi loh. Jadi vitamin D. Defisiensi vitamin D ternyata 80% di seluruh penduduk di dunia ini ternyata kekurangan vitamin D. Padahal meskipun kita sudah terpapar matahari ya dok ya, iya, kita juga tinggalnya di ekuator ya, di Khatulistiwa, tapi ternyata Indonesia pun juga sama terjadi defisiensi vitamin D ini gitu. Nah, mumpung ya, meskipun agak di luar topik jadi ya, makanan apa yang harus kita makan, dokter, supaya kita tidak sampai defisiensi vitamin D? Karena kayaknya udah selalu berjemur nih setiap hari, apalagi sejak musim corona, kayaknya setiap pagi kita udah jemuran, tapi supaya nggak kita masuk ke dalam 80% yang defisiensi itu, apa yang harus kita makan, dok? Ya, banyak kita bisa dapat dari biji-bijian juga bisa, kacang-kacangan juga ada, lalu dari ikan juga ada, gitu. Banyak sekali makanan-makanan yang bisa memberikan kita vitamin D tersebut. Oh gitu, jadi kurang lebih sama seperti yang tadi dok ya, kaya serat. Ya, dan makanya juga, daripada kita pusing ya dok, untuk kita mau pilih makan apa ya, kita hari ini mau pilih makanan yang kandungannya vitamin D aja, kita mau pilih kandungannya vitamin D aja. Nah, daripada kita stres sendiri gitu ya, kita harus makanan yang bervariasi gitu. Bervariasi. Jadi hari ini ada makan ikan, besoknya lalu makan ayam, hari ini ada makan buah yang warnanya merah, besoknya kita makan buah yang warnanya kuning gitu. Jadi harus bervariasi. Bervariasi ya dok ya, gizi seimbang. Oke dokter, terima kasih banget. Kayaknya banyak banget input yang saya dapat pada malam hari ini dan juga teman-teman yang udah gabung. Ada lagi dok yang mungkin belum saya tanya. Atau dokter bisa kasih apa ya, pesan-pesan singkat terakhir untuk viewer supaya mereka bisa tetap menjaga suasana hati yang baik, kemudian imunitas yang baik di masa pandemi ini, dok, dari segi nutrisi. Ya, jadi saya simpulkan dulu ya dari topik kita yang good food good mood ini adalah makanan yang bisa meningkatkan mood kita adalah seperti tinggi serat, lalu lemak baik, kemudian protein yang cukup. Kemudian jangan lupa menyertakan makanan yang comfort food ya, yang kita suka, juga makanan-makanan yang bisa memboost mood kita. Jadi bisa coklat, bisa kacang-kacangan, bisa green tea gitu, atau buah-buahan yang golongan berries gitu, atau juga anggur. Strawberry, blueberry, ya, seperti itu dok blueberry, ya. Nah, itu akan bikin kita good mood dari makanan. Kemudian pola makan kita juga harus diperhatikan, jangan terlalu lapar, jangan terlalu banyak aturan gitu ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang terlalu banyak diproses. Seperti kita lihat burger ya dok, dari rotinya aja sudah diproses, dari dagingnya sudah diproses, dari keju sudah diproses. Nah itu namanya makanan yang super proses ya. Jadi hyper processed food gitu. Nah itu dihindari. Kemudian kalau dari pilihan daging, batasi daging merah yang kayak tadi ya. Oke, dok. Selain itu kita juga harus mengendalikan mood secara aspek lainnya gitu. Apakah dengan
mencukupkan pola tidur kita, dengan menambahkan olahraga dalam rutinitas kita, kemudian menurunkan stres gitu. Tapi jika mood kita ini itu juga harus diperiksakan ke dokter gitu ya. Oke, Dok. Oke. Seperti itu. Terima kasih sekali, Dokter. Ini kita masih punya waktu lagi 2 menit. Ada pertanyaan dari rekan saya, Dokter Prime Riana Nugiaswari. Izin konsul, Dok, kalau intermittent fasting tetapi kondisinya dispepsia, apa ada trik melakukan IF tersebut tanpa dispepsia? Ya, ada trik gimana, Dok? Ada trik tidak supaya pada saat kita melakukan diet intermittent fasting itu kita tidak mengalami MAH atau dispepsia. Oh gitu, ya. Ini baru aja kemarin saya bahas ya soal intermittent fasting ya di live sebelumnya. Jadi yang pertama untuk orang-orang yang sakit MAH atau ada gangguan dari lambungnya, harus diperhatikan bahwa diet itu mengganggu atau tidak yang pertama. Karena pada saat proses transisinya, ketika kita mencoba diet yang baru atau intermittent fasting ini, bisa terjadi kita nggak enak ini, ada gangguan, ada efek samping ke atau kambuh sakit MAH-nya itu. Ya. Nah, tapi jika sudah melakukannya secara teratur, biasanya malah lebih baik terhadap sakit MAH-nya. Gitu. Intermittent fasting-nya itu menjadi lebih baik kalau dilakukan secara teratur, karena intermittent fasting adalah puasa berjarak waktu dengan jam makan yang ditentukan, maka jam makannya ini harus dijaga supaya teratur terus buka puasanya di jam yang sama. Kalau sudah teratur, maka biasanya sakit MAH-nya jarang kambuh dengan intermittent fasting. Yang kedua, pilihan makannya ketika buka puasa. Jadi harus dihindari juga makanan-makanan yang terlalu mengandung yang membuat produksi gas di lambung kita. Kemudian satu lagi adalah stres gitu. Jadi kalau misalnya stres itu yang harus dikontrol banget adalah yang stresnya, karena stresnya ngaruh banget. Kalau misalnya makanan udah oke, kemudian buka puasa jamnya udah oke, tapi stresnya tetap gak dikelola, biasanya sakit MAH-nya tetap kambuh. Akhirnya begitu tadi ya, jadi dari makan yang kurang baik, pola makannya akhirnya malah suasana hatinya jadi nggak baik ya, Dok ya? Ya gitu, jadi lihat dulu apakah diet intermittent fastingnya cocok atau enggak sama dia gitu. Nanti jangan sampai diet itu menyiksa, Dok, nanti nggak bertahan lama. Nanti kalau udah kita kapok, terus kita wah udah deh saya mau makan yang selama ini saya nggak bisa makan, akhirnya jadi drastis. Halo? Halo, Dok? Ya. Udah semua jawabannya, bisa klop ya, Dok ya, penjelasan dari Dokter Yohan. Sip, karena kita terbatas dengan waktu, teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang punya pertanyaan tentang gizi, tentang nutrisi, tentang diet, silahkan nanti ya bisa hubungi Dokter Yohan langsung melalui DM. Boleh, silahkan. Bagaimana caranya untuk melakukan telemedicine dengan Dokter Yo? Apakah lewat video call kah? Apakah lewat aplikasi tertentu kah? Platform tertentu? Silahkan nanti konsultasi langsung dengan beliau ya. Dokter, ya boleh, nanti DM aja ya. Ya, sudah sharing sama teman-teman di Bali dan juga sama-sama, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti lain waktu ada kesempatan kita sharing tentang topik yang lain yang nggak kalah menariknya ya, Dok ya. Boleh banget ya, boleh banget. Salam buat keluarga di Semarang dan mudah-mudahan ya sama-sama, sehat-sehat terus Dokter Fani, jaga kesehatan ya, hati-hati pandemi. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih udah bergabung dalam acara ini. Kita juga makasih untuk komunitas Sadar Sehat dan juga Diabetasol. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Selamat malam Minggu. Semoga sehat selalu. Dadah.